Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Selamat sore anak-anakku siswa-siswi SMK Negeri Rengkol, khususnya kelas 12. Semua jurusan mulai dari TP sampai Tata Busana. Tahun pelajaran 2022-2023 yang sangat saya banggakan. Esok hari kalian akan melaksanakan ujian Satuan Pendidikan atau OSP. Dalam hal ini, kami tim pembuat soal USP menyiapkan beberapa kisi-kisi dan beda soal tentang USP yang insya Allah akan memudahkan kalian dalam memecahkan atau menyelesaikan soal-soal yang kami buat, dengan harapan soal-soal tersebut mampu mengukur kemampuan kalian setelah belajar di SMK Negeri Rengel selama 3 tahun ini, khususnya materi atau pelajaran pendidikan agama Islam. Dalam hal ini Pak Harun akan membawakan atau menyampaikan kisi-kisi USP ISAI, khususnya yang ISAI. Karena soal USP terdiri dari 50 soal pilihan ganda dan 5 soal ISAI dengan 2 tipe ya, tipe A dan tipe B. 2 soal diantaranya tentang matematika zakat, profesi, dan mawaris. Sebelum Pak Harun menjelaskan lebih lanjut tentang matematika zakat dan mawaris, Pak Harun ingin menyampaikan beberapa kisi-kisi ISAI, yaitu 5 soal yang akan keluar besok. Untuk soal pertama adalah tentang menganalisis hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf bagi individu dan masyarakat. Soal ini adalah soal kelas 10. Level kognitifnya adalah penerapan. Nanti indikatornya adalah disajikan soal cerita tentang penghasilan seseorang per bulan dan juga disajikan kebutuhan harian dari seseorang tersebut. Diharapkan kalian mampu untuk menghitung zakat profesi yang harus dikeluarkan oleh seseorang tersebut. Nanti Pak Harun lebih jelasnya akan Pak Harun paparkan di belakang setelah pemaparan dari isi-isi ini ya. Kemudian soal yang kedua, kelas 11, yaitu menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Ya, level kognitifnya adalah penerapan, di mana soalnya disajikan soal cerita di mana seseorang itu berada di suatu tempat sedang melayat. Namun Pak Yai maupun petugas perawat jenazah itu sedang dikelat di luar kota sehingga tidak ada orang yang mampu. Kalian dianggap mampu sehingga diberikan kesempatan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan jenazah. Dalam hal ini, dalam soal ini diharapkan siswa mampu melaksanakan atau menyebutkan langkah-langkah dari cara mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan. Karena ini tipenya dua tipe A dan B, maka tipe A mungkin adalah mengkafani jenazah laki-laki, yang tipe B mengkafani jenazah perempuan. Mohon untuk disiapkan agar besok tidak kesulitan untuk menjawab soal ini. Kemudian untuk
Soal yang ketiga adalah mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Ini kelas 12 ya, materi kelas 12, penerapan. Di sini disajikan ilustrasi tentang seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan dan beberapa ahli waris. Diharapkan siswa mampu menghitung bagian waris dari masing-masing ahli waris yang ditinggalkan. Kemudian untuk selanjutnya adalah mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Ya, kelas 12 juga ini, ya, semester 1. Levelnya adalah pengetahuan dan pemahaman. Di sini seseorang menikah, ya, disajikan narasi tentang pernikahan dalam Islam. Siswa diharapkan mampu untuk menyebutkan kewajiban seorang suami atau seorang istri. Mungkin tipe yang A ini adalah kewajiban suami terhadap istri, yang tipe B kewajiban istri terhadap suami. Mohon disiapkan agar besok mampu menjawab soal tersebut. Kemudian yang kelima, yaitu mengevaluasi strategi dakwah dan sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ini kelas 12. Level kognitifnya adalah pengetahuan dan pemahaman. Di sini dijelaskan narasi tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang tipe A, insya Allah ini adalah siswa diharapkan mampu menyebutkan hal-hal yang menyebabkan Islam itu mudah masuk di Indonesia, mudah berkembang di Indonesia. Yang kedua mungkin peran dari organisasi besar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah dalam membantu penyebaran Islam di Indonesia. Baiklah, kisi-kisi sudah paparkan sedikit. Semoga kalian mampu untuk mempersiapkan dan menjawab soal ini dengan sebaik-baiknya. Untuk selanjutnya adalah sebelum Pak Harun bahas tentang matematika zakat dan mawaris. Ingat ya, untuk membahas matematika zakat, sebelum menghitung zakat harta, adalah dipahami terlebih dahulu tentang jenis zakat. Zakat ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan ketika menjelang hari raya atau malam hari raya. Kemudian yang berfungsi untuk apa? Untuk membersihkan jiwa seseorang. Sementara zakat mal itu bersifat untuk membersihkan harta seseorang. Harta mal macamnya banyak sekali, ada zakat binatang ternak, sapi, kerbau, unta, ada kambing. Kalau bebek, ayam tidak masuk ya. Emas, perak, uang perdagangan, zakat profesinya dokter, profesinya guru, profesinya karyawan dan sebagainya. Kalau penghasilannya setelah dikurangi kebutuhan itu mencapai nisab, yaitu batas minimal diwajibkan zakat, maka wajib mengeluarkan zakat. Lah, nisabnya zakat profesi berapa? Disamakan dengan emas dan perak, yaitu 8,5 gram. Kalau harga emas 8,5 gram dikalikan harga emas saat ini, penghasilan seseorang itu sudah melampaui, maka wajib untuk zakat. Boleh menunggu 1 tahun atau haul, atau dikeluarkan setiap bulan boleh. Sekarang kita masuk di soal pertama, zakat profesi. Ini ilustrasinya ya, gambarannya. Tapi soalnya nominalnya beda, nanti kalian hitung sendiri. Penghasilan Ibu Kartika setiap bulan sebesar 20 juta. Kebutuhan tiap bulan rata-rata adalah 8 juta. Berapa zakat yang harus dikeluarkan Bu Kartika? Penyelesaiannya adalah seperti ini. Ya. Penghasilan 1 tahun yaitu 12 kali 20 juta sama dengan 240 juta. Kemudian kalian hitung rata-rata kebutuhan 1 tahun, yaitu 12 kali 8 juta, yaitu 96 juta. Kemudian
penghasilan 1 tahun yaitu 240 juta dikurangi kebutuhan 1 tahun yaitu 96 juta sama dengan 144 juta. Nah, ini sudah mencapai nisab. Zakat Ibu Kartika berapa? Nah, yaitu 2,5% kali 144 juta sama dengan 3.600.000. Ini zakatnya Ibu Kartika. Ini zakat berversi ya. Langkah-langkahnya silakan di screenshot, kalian pelajari. Besok cara jawabnya adalah seperti ini. Kemudian Pak Harun singgung sedikit tentang zakat perdagangan ya, agar kalian tahu nanti kalau sebagai profesi sebagai dagang atau apa, nanti kalian bisa menghitung. Ini ada contoh kasus ya. Seorang pedagang grosir bernama Haji Ayub memiliki aset 100 juta. Setelah setahun memiliki keuntungan sebesar 25 juta. Ada hutang sebesar 5 juta. Berapakah zakat mal yang harus dikeluarkan Haji Ayub? Cara penyelesaiannya adalah seperti ini ya. Rumusnya untuk menghitung harta zakat perdagangan adalah modal plus laba dikurangi hutang. Modalnya adalah 100 juta plus keuntungannya 25 juta dikurangi hutangnya 5 juta sama dengan 120 juta. Ini sudah mencapai nisab, maka zakatnya Haji Ayub adalah 2,5% kali 120 juta sama dengan 3 juta. Ya, insya Allah berkah. 17 juta 20 juta dikurangi 3 juta sama dengan 17, Masya Allah. Insya Allah berkah kalau kita keluarkan zakatnya. Sekarang kita masuk di soal tentang mawaris. Untuk menghitung mawaris, kalian juga harus menguasai betul bagian-bagian dari ahli waris sesuai dengan Al-Quran. Langsung kita masuk di soal. Seseorang wafat dengan meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, seorang ibu, seorang paman, dan seorang nenek. Adapun harta warisan yang dia tinggalkan sebanyak 240 juta. Bagaimanakah cara pembagian harta pusaka yang ditinggalkan sang mayat? Maka cara penyelesaiannya adalah seperti ini. Langkah pertama, kalian mencari bagian masing-masing ahli waris. Ini adalah tabelnya. Tidak usah khawatir kamu mencari, karena soal sudah saya siapkan tabel seperti ini. Jadi nggak usah pusing tentang bagiannya. Sudah ada di dalam soal. Di sini istri dapat 1/8 karena mempunyai anak. Ya. Satu anak laki-laki asobah binafsi, karena status dari anak laki-laki adalah asobah, walaupun ada gandengannya atau tidak ada gandengannya, yaitu ada saudaranya atau tidak ada saudaranya perempuan, dia tetap asobah binafsi. Kemudian satu anak perempuan asobah bighairi. Ia tertarik karena dia ikut asobah karena tertarik adanya anak laki-laki. Tapi bagiannya adalah 1/2. Anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Kemudian ibu mendapatkan 1/6 karena ada anak. Paman mahjub tertutup oleh adanya anak laki-laki. Nenek tertutup oleh adanya ibu. Jadi kedua ahli waris ini tidak dapat bagian. Untuk selanjutnya, langkah kedua, mencari asal masalah dan siam masing-masing ahli waris. Asal masalah itu didapatkan dari mana, Pak? Asal masalah itu adalah KPK dari penyebut, yaitu 6 dan 8. KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Kenapa kok menggunakan asal masalah? Untuk memudahkan kalian dalam menghitung warisan. Kemudian selanjutnya, setelah kalian menemukan asal masalah, langkah selanjutnya adalah mencari siham. Siham itu bagian masing-masing ahli waris, hasil perkalian dari asal masalah dan bagian masing-masing ahli waris. Sihamnya istri adalah 1/8 kali 24 sama dengan 3. Ya. Untuk yang kedua, sihamnya ibu 1/6 kali 24 sama dengan 4. Untuk anak laki-laki dan anak perempuan,
mendapatkan sisa, yaitu 24 kurangi 3 kurangi 4 sama dengan 17. Nah, 17 ini nanti dibagi 3. Ya. Yang 2/3 bagiannya anak laki-laki, 1/3 bagiannya anak perempuan. Kemudian selanjutnya adalah majmu siham. Menjumlahkan semuanya siham sehingga genap 24, berarti penghitungan ini valid atau benar, sehingga nanti akan memudahkan kalian dalam menghitung selanjutnya. Untuk selanjutnya adalah mencari nominal harta, nominal dari harta warisan. Jadi, nominal ini diperoleh dari harta warisan atau harta yang ditinggalkan si mayit dibagi 24, dibagi asal masalah. Kenapa kok dibagi 24? Karena akan memudahkan kalian nanti dalam menghitung. 240 juta dibagi 24 sama dengan 10 juta lah. 10 juta ini nanti akan dijadikan atau digunakan untuk menghitung bagian masing-masing ahli waris. Sekarang kita masukkan bagian masing-masing. Untuk langkah yang ketiga adalah menentukan bagian masing-masing ahli waris. Istri bagiannya adalah 1/8. Setelah dikalikan dengan asal masalah, siamnya menjadi 3. Nah, 3 ini dikalikan 10 juta sama dengan 30 juta bagian istri. Kemudian ibu 1/6, bagiannya 1/6. Setelah dikalikan dengan asal masalah yaitu 24, siamnya menjadi 4. 4 ini dikalikan dengan 10 hasilnya 40 juta. Terus anak-anak laki-laki mendapatkan sisa dengan bagian 2. Siamnya hasil pembagian dari 17 tadi yaitu 11,334 kalikan 10 sama dengan 113 juta 340 ribu. Kemudian anak perempuan mendapatkan sisa bagian 1 dari pembagian 17 tadi yaitu 5,666 kalikan 10 juta sama dengan 56.660 ribu. Kalau kita jumlahkan bagian warisan ini, klop 240 juta, berarti pembagian ini clear, benar. Demikian langkah-langkah cara menyelesaikan matematika zakat dan matematika mawaris. Semoga bermanfaat. Pak Harun berharap banyak kepada kalian untuk belajar yang giat agar mampu meraih nilai maksimal yaitu 100 atau di atas KKM yaitu di atas 75 agar nilai rapot kalian maksimal. Nanti kita akan bertemu lagi di ujian praktek yaitu tanggal 12, 13, 14 April. Insya Allah nanti akan diujikan adalah tentang Al-Quran dan tajwidnya sesuai dengan ayat-ayat yang kalian pelajari di kurikulum yang sudah saya bagikan di diskusi. Kemudian kamu uraikan tajwidnya. Kemudian yang kedua adalah praktek wudhu. Kemudian yang ketiga adalah praktek sholat. Insya Allah yang kami pilih adalah sholat subuh. Kemudian yang terakhir berkelompok adalah praktek penyelenggaraan jenazah. Di mana nanti yang perempuan membuat kelompok dengan perempuan, yang laki-laki membuat kelompok dengan laki-laki. Karena perawatan jenazah itu, yang laki-laki akan merawat jenazah laki-laki, dan yang perempuan akan merawat jenazah perempuan, di mana kaifiyahnya sangat berbeda sekali. Selamat belajar, selamat menempuh kesuksesan. Besar harapan kami, kalian sukses di kemudian hari, sehingga kabar gembira kesuksesan kamu adalah merupakan kabar yang sangat membahagiakan bagi kami tim guru yang telah mendidik kalian semuanya. Sekian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.